Baik, selamat malam Pak Dr. Imade Gede Sunaya Eskom MSc. Perkenalkan, nama saya Firdaus, NIM 2329101058 kelas E. Sebelumnya saya mohon maaf karena kameranya tidak bisa dinyalakan karena error kameranya, Pak. Baik, saya akan menjelaskan soal dari ujian DAA tentang algoritma non-rekursif. Saya pilih yaitu algoritma graf, di mana definisi graf sendiri yaitu struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara entitas atau objek dalam bentuk node, vertex atau vertices, dan garis penghubung arcs atau edge. Vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan graf dapat membentuk relasi one to one, one to many, many to one, dan many to many. Artinya bisa dari satu data ke satu data, dari satu data ke banyak data, dari banyak data ke banyak data, dan seterusnya. Contoh aplikasi dan penerapan graf ini berupa informasi topologi jaringan listrik, keterhubungan antar kota-kota, jalur transportasi, dan yang lainnya. Berikut ini contoh graf yang sederhana, di mana A merupakan vertex dan garis ini merupakan edge-nya yang menghubungkan antara A ke B, A ke C, C ke B, C ke F, dan seterusnya. Kemudian salah satu dari macam-macam graf yaitu undirected graph, di mana graf yang edge-nya tidak menunjukkan arah yang spesifik. Dalam artian edge ini ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Kategori graf ini digunakan untuk merepresentasikan relasi one to one. Jika A dan B adalah vertex, maka edge dapat merepresentasikan sebagai A, B, dan B ke A. Dan ini merupakan contoh dari undirected graph, di mana vertexnya ada A, B, C, D, E, dan F. Di mana edge-nya A bisa ke B, A ke C, A ke E, B ke A, B ke C, B ke D, C ke A, dan seterusnya. Kemudian analisis efisiensi waktu algoritmanya, di mana parameternya vertex adalah jumlah titik atau simpul, sedangkan edge-nya adalah hubungan antara dua simpul atau vertex dalam graf. Kemudian operasi dasar dalam algoritma ini, yang pertama adalah menambah vertex atau simpul, bisa menambahkan edge, bisa menghapus vertex, menghapus edge, mendaftar simpul yang terhubung langsung dengan suatu simpul tertentu, dan mendapatkan jumlah vertex dan edge. Kemudian base case atau bisa mengecek ketersambungan antara vertex dan edge, traversal penelusuran, mengecek siklus secara langsung, dan mencari komponen terhubung antara vertex ke vertex yang lainnya. Kemudian worst case dari algoritma ini, untuk menghapus edge atau simpul dari graf terjadi ketika strukturnya sangat besar dan graf tersebut tidak terstruktur dengan baik, sehingga memerlukan pencarian linear untuk menemukan dan menghapus item tersebut. Jika mencari komponen terhubung dalam graf yang sangat besar dan semua simpul terhubung satu sama lain, maka mencari komponen terhubung dapat menjadi operasi yang memakan waktu. Kemudian average case dari algoritma ini, yang pertama average case traversal penelusuran. Misalkan kita memiliki graf dengan V simpul dan E edge. Pada penelusuran graf secara acak, kita bisa menghitung rata-rata berapa kali setiap simpul dan edge yang dikunjungi. Distribusi node dan edge merata yang dapat kompleksitas rata-rata sekitar 0 V plus E. Kemudian average case pencarian jalur terpendek. Jika kita menggunakan algoritma Dijkstra atau Bellman-Ford untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul secara acak, kompleksitas rata-rata dapat tergantung pada seberapa jauh simpul yang dicari terletak dari simpul awal dalam graf yang umum. Untuk distribusi kasus yang merata, kompleksitas rata-rata mungkin dapat dihitung. Kemudian average case yang menemukan komponen terhubung. Misalnya
Dalam mencari komponen terhubung, kompleksitas rata-rata dapat dipertimbangkan berdasarkan distribusi simpul dan dalam graf. Jika graf memiliki struktur yang merata, kompleksitas rata-rata mungkin dapat dihitung. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, algoritma ini sederhana dan intuitif, fleksibel, sederhana, perhitungan ringan, dan penerapan algoritma yang sederhana juga. Kemudian kekurangannya yaitu keterbatasan dalam mempresentasikan beberapa hubungan, kurang ekspresif, ketidakmampuan menangani beberapa masalah, kompleksitas algoritma untuk beberapa operasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, maka saya mohon bimbingannya, dan mohon maaf saya merupakan mahasiswa non-linear. Baik, saya akhiri presentasi ini dengan kata terima kasih.